Matubai membunuh seorang pria. Aksinya diketahui oleh sopir angkot bernama Banu. Banu melakukan perlawanan untuk menangkap Matubai dan berteriak memanggil polisi. Mendadak para polisi hadir di sana dan menangkap Matu. Setelah menyogok polisi, Matu keluar dari penjara dan ia membalas dendam kepada Banu. Matubai membunuh Banu di depan anaknya. Ia juga melukai istri Banu yang bernama Laksmi. Laksmi yang sekarat dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi, tetapi pihak rumah sakit menolak jika tanpa ada uang muka karena tidak punya uang untuk operasi. Paman Charan yang bernama Venkates menyarankan Charan agar menemui orang kaya yang bernama Vikram. Kebetulan anak tuan Vikram yang seumuran dengan Charan melakukan sebuah pembunuhan. Ia menembak pembantunya sendiri. Tuan Vikram bersedia membiayai pengobatan ibu Charan dengan syarat Charan mau mengakui pembunuhan itu dan mengganti posisi anaknya untuk masuk penjara. Charan rela melakukan apapun demi keselamatan sang ibu. Ia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Dua 12 tahun kemudian, Charan memukuli para preman yang selama ini membulinya di dalam penjara karena esok pagi Charan akan selesai menjalani masa hukumannya. Ketika keluar dari penjara, Charan kebingungan mencari rumah ibunya. Rumah kontrakan ibunya yang terdahulu sudah didiami oleh orang lain. Charan kemudian bertemu dengan pamannya Venkates. Menurut Venkates, setahun setelah Charan masuk penjara, ibu Charan justru meninggal dunia. Venkates kemudian membawa Charan ke kuburan ibunya. Sebuah mobil melaju kencang dan memakan badan trotoar. Mobil ini hampir saja menabrak Charan dan temannya. Charan mengejar mobil tadi dan sejurus kemudian ketika mengetahui jika pengendara mobil itu adalah seorang wanita, Charan mengurungkan niatnya untuk memarahinya. Ia buru-buru mengajak temannya pergi. Charan ingin sekali pergi ke Bangkok untuk bekerja di sana. Ia datang ke rumah kepala polisi yang ia kenal sewaktu masih di penjara. Charan berniat mengurus paspornya dan meminta bantuan kepala polisi ini. Setibanya di rumah polisi itu, ia bertemu dengan gadis cantik bernama Sanjana. Sebenarnya, Charan pernah bertemu dengan Sanjana ketika ia meninju kaca mobilnya. Setelah itu, Charan begitu terpesona dengan kecantikan Sanjana. Sanjana adalah anak teman kepala polisi. Itu sebabnya ia ada di sana. Tak lama setelahnya, kepala polisi memberikan paspor untuk Charan. Charan penasaran dengan Sanjana. Sebelum ia berangkat ke Bangkok, Charan mengajak temannya mampir ke rumah Sanjana. Kebetulan, teman Charan mengetahui alamat rumah Sanjana. Pada akhirnya, Charan berhasil masuk ke dalam sementara temannya sibuk mengelabui satpam di rumah itu. Setelah mengintip Sanjana, Charan akhirnya berangkat ke kota Bangkok. Di sana ia dijemput oleh anak buah bosnya di bandara. Charan bekerja di sebuah agensi travel sebagai tour guide dan ia memiliki seorang bos yang sangat cerewet. Suatu malam saat jalan-jalan di kota Bangkok, Charan secara tidak sengaja menabrak pria bernama Biku. Biku adalah seorang preman. Ia begitu arogan. Biku memaksa Charan untuk meminta maaf kepada dirinya. Charan merasa tidak bersalah dan ia enggan melakukan itu. Biku kemudian menampar Charan. Beruntung teman Charan segera menenangkan Charan dan membawanya pergi.
Sanjana dan teman-temannya berkunjung ke kota Bangkok. Kebetulan mereka menyewa jasa agensi travel di mana Charan bekerja. Ketika bertemu di bandara, Sanjana terlihat begitu angkuh. Bahkan saat Charan mengantar barang-barang bawaan Sanjana di kamar penginapan, Sanjana memberikan uang tips dengan cara yang begitu sombong. Tetapi Charan menolak uang itu. Sanjana tersinggung. Ia menambah jumlah uang tipsnya. Namun Charan tetap saja menolak dan memilih pergi. Sanjana segera menghubungi biro travel yang membuat Charan pada akhirnya dimarahi oleh bosnya. Ia terpaksa mengambil uang itu dan setelahnya Charan memberikan uang itu kepada orang lain di depan mata Sanjana. Suatu malam Sanjana dan teman-temannya berkeliling di kota Bangkok. Mereka ditemani oleh Charan. Sanjana kemudian bertemu dengan Biku. Biku menggodanya, tetapi Sanjana membalas godaan itu dengan sebuah ejekan. Biku tidak terima. Ia memaksa mencium Sanjana. Beruntung Charan segera membawa kabur Sanjana. Biku dan teman-temannya mengejar. Mereka akhirnya tiba di sebuah kuil dan perkelahian dahsyat terjadi di sana. Charan berhasil mengalahkan semua anak buah Biku. Ia masih memberikan kesempatan hidup buat penjahat sekelas Biku. Setelah insiden itu, Sanjana menelpon ayahnya dan meminta agar Charan menjadi bodyguard dirinya. Sang ayah setuju. Setelah itu, Sanjana dan teman-temannya menyewa sebuah kapal untuk berpesta di tengah lautan. Mereka minum hingga mabuk. Setelah mengetahui keangkuhan dan juga tabiat buruk Sanjana yang suka mabuk, Charan mengaku bahwa ia tidak lagi tertarik kepada Sanjana. Esokan harinya, kapal mereka merapat di dermaga. Mendadak Biku dan rombongannya muncul di hadapan Sanjana. Sanjana panik. Ia melarikan diri. Sebagai seorang bodyguard, Charan segera bertindak cepat untuk melindungi Sanjana dan pertarungan dahsyat kembali terjadi. Karena terus dikepung oleh anak buah Biku dalam jumlah yang banyak, Charan membawa kabur Sanjana dengan sebuah motorboat. Biku dan komplotannya kembali melakukan pengejaran. Beruntung, Charan berhasil lepas dari kejaran Biku ketika sebuah kapal besar menghalangi arah motorboat mereka. Masalah lain muncul. Motorboat mereka mendadak mesinnya mati di tengah lautan. Sanjana ngomel-ngomel dan memarahi Charan. Merasa jengah dengan kesombongan Sanjana, Charan menampar wanita itu. Sementara itu, teman-teman Sanjana dan agen biro travel lainnya panik. Mereka kebingungan karena Sanjana dan Charan menghilang. Charan dan Sanjana terpaksa menghabiskan malam di atas motorboat yang terkatung-katung di lautan. Ketika terbangun di pagi hari, mereka menemukan sebuah pulau kecil tanpa penghuni. Sanjana terus mengoceh dan menyalahkan Charan. Charan benar-benar muak dengan sikap Sanjana. Ia mengancam akan membunuh Sanjana jika gadis itu tidak menutup mulutnya. Setelah itu, Charan membuat sebuah panah untuk berburu ikan dan ia menyantapnya untuk mengisi perut yang kosong. Sanjana sendiri menolak memakan makanan seperti itu. Sehabis makan, Charan berkeliling dan ia menemukan sebuah gubuk tua yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Charan kembali muak dengan Sanjana yang terus mengoceh. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah raja di pulau itu. Sedangkan Sanjana, ia hanyalah budak. Karena itulah Sanjana harus menuruti semua perintah Charan. Charan bahkan memaksa Sanjana untuk bernyanyi dan menari agar menghibur dirinya. Sanjana merasa kelaparan dan kali ini ia mau makan ikan yang dibakar oleh Charan. Charan akhirnya mau memberikan ikan bakar itu dengan syarat Sanjana harus mencuci pakaiannya. Tuan Kartik adalah ayah Sanjana. Ia terkejut mengetahui bahwa Sanjana putrinya sudah menghilang selama 2 hari. Ia segera bergegas ke Bangkok, Thailand. Setibanya di bandara, ia marah besar dan menampar anak buahnya yang dianggap lalai menjalankan tugasnya untuk menjaga Sanjana. Sementara di pulau, Charan meminta Sanjana untuk memijat tubuhnya. Setelah itu, ia memegang bibir Sanjana yang membuat Sanjana ketakutan. Sanjana segera melarikan diri, tetapi Charan mengejar dan berhasil menangkapnya.
Charan dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Sanjana agar gadis itu bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya jika diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Ia kemudian berkata kepada Sanjana, "Aku jatuh cinta kepadamu sejak pertama kali melihatmu, tetapi kini aku membenci kesombongan yang kau miliki. Perlakukan orang-orang layaknya manusia, Sanjana." Setelah kejadian itu, Charan meninggalkan Sanjana. Malam harinya, Charan memberikan kejutan dengan menyalakan lilin dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sanjana. Charan ternyata mengetahui jika Sanjana berubah menjadi sombong dan judes semenjak ia kehilangan ibunya. Sanjana terharu akan kejutan dan perhatian yang diberikan oleh Charan. Ia kemudian menangis dalam pelukan Charan. Setelah itu, mereka berdua resmi menjadi pasangan kekasih. Tuan Kartik mencari anaknya menggunakan bantuan helikopter. Charan berusaha menghentikan helikopter itu, tetapi Sanjana justru melarangnya. Sanjana tidak mau keluar dari pulau itu karena ayahnya pasti tidak akan mau merestui hubungan mereka. Sanjana bahkan mengutarakan niatnya untuk menikahi Charan. Namun, Charan keberatan. Ia tidak akan menikah dengan siapapun sebelum balas dendam atas kematian ayahnya. Ia kemudian membeberkan masa lalunya. Charan ternyata dengan sengaja bekerja di Bangkok, Thailand dengan tujuan agar mencari Matubai karena ia tahu jika Matubai pindah ke kota Bangkok. Biku adalah anak Matubai. Sebenarnya Charan pernah bertemu Matubai di sebuah diskotik dan ia mencoba membunuhnya, tetapi Bai berhasil melarikan diri. Karena inilah Charan harus keluar dari pulau dan mencari Matubai. Ketika Charan selesai menceritakan kisah hidupnya, sejurus kemudian Tuan Kartik datang membawa anak buahnya dengan helikopter dan motorboat. Mereka memukuli Charan hingga babak belur. Sanjana meminta ayahnya agar berhenti melakukan itu. Tetapi Tuan Kartik tidak mengindahkan keinginan putrinya. Ia bahkan meminta anak buahnya untuk menghabisi Charan. Charan berhasil diselamatkan oleh temannya yang bertubuh tambun. Sementara itu, Tuan Kartik terus memarahi Sanjana karena jatuh cinta dengan pria miskin. Melihat betapa kerasnya kepala sang ayah, Sanjana memilih kabur dari rumah dan menemui Charan. Setelah mendapatkan percobaan pembunuhan dari Charan, Matubai kini ternyata berada di Hong Kong. Ia menelpon anaknya Biku dan memintanya untuk membunuh Charan. Sementara itu, Tuan Kartik menelpon Charan. Ia meminta agar Charan mengembalikan Sanjana dan jangan pernah lagi mengganggu anaknya. Sebagai gantinya, Tuan Kartik akan mengembalikan ibu Charan. Charan terperanjat setelah mengetahui jika ibunya masih hidup. Mereka akhirnya bertemu dan melepas rindu setelah 12 tahun terpisah. Charan berterima kasih kepada Tuan Kartik. Menurut Tuan Kartik, paman Charan yang bernama Venkates adalah seorang penipu. Ia mengambil semua uang yang diberikan oleh orang kaya itu kepada ibu Charan dan membiarkan ibu Charan terkapar di rumah sakit. Tuan Kartik menemukan ibu Charan dan ia merasa iba. Kemudian memutuskan untuk memberikan pertolongan. Setelah menjelaskan semua itu, Tuan Kartik menyeret paksa anaknya Sanjana untuk pergi menjauh dari Charan. Tetapi sejurus kemudian Biku dan anak buahnya menyerang Charan dan Tuan Kartik. Mereka memberondongi peluru secara membabi buta. Dalam insiden itu, Biku berhasil menyandra Sanjana dan melukai kaki Tuan Kartik. Tuan Kartik meminta Charan agar segera menyelamatkan putrinya. Jika Charan berhasil melakukan itu, maka ia akan berjanji untuk merestui hubungan mereka berdua. Charan berlari mengejar mobil yang membawa kabur Sanjana tadi. Tetapi ia kalah cekatan. Mendadak anak buah Biku muncul di hadapan Charan dan memberikannya ponsel. Ternyata Tuan Matubai menelpon Charan. Ia mengajak Charan bertemu di suatu tempat dan berjanji akan memberikan sebuah permainan kematian.
Charan dibawa ke sebuah hutan untuk bertemu dengan Matubai. Matubai pada akhirnya mengetahui jika Charan pernah berniat membunuhnya di sebuah diskotik karena Charan ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Matubai kemudian menciptakan sebuah permainan kematian. Ia meminta Charan dan Sanjana melarikan diri dalam hutan, sementara ia dan anak buahnya akan memburu mereka. Charan berhasil melepaskan ikatannya dengan cara yang sangat akrobatis. Ia merebut senjata lawannya dan menembaki mereka semua. Sanjana sendiri berhasil melepaskan ikatannya. Mereka kemudian kembali berlari dan masuk ke dalam sebuah gua. Charan meminta Sanjana untuk bersembunyi. Sedangkan dirinya, ia memilih keluar untuk membunuh Matu dan anak buahnya. Charan melempar sarang lebah yang membuat Matu dan anak buahnya panik. Ia kemudian merampas sepeda motor dan senjata lawannya. Matu memburu Charan dengan menggunakan mobil jeep. Charan berhasil membunuh beberapa anak buah Matu. Ia bahkan mampu meledakkan mobil mereka dengan menabrakkan motornya ke arah mobil itu. Satu persatu anak buah Matu tewas dengan cara yang mengenaskan. Ketika Charan sibuk membantai anak buah Matu di bawah air terjun, di saat itulah Biku justru menangkap Sanjana dan berniat memperkosanya. Beruntung, Charan secepat citah muncul di sana dan ia membunuh Biku. Mayat Biku diseret menggunakan tali dan adegan ini disaksikan langsung oleh ayahnya. Matu mengejar jasad anaknya yang terseret hingga ke tebing sungai. Ia terbakar amarahnya dan sejurus kemudian Matu adalah penjahat terakhir yang tersisa. Kali ini, Charan yang berbalik memburu Matu. Terjadi perkelahian super keren yang sangat tidak berimbang antara Charan dan Matu. Film ditutup dengan adegan di mana Charan menggorok leher Matu hingga tewas. Charan dan Sanjana akhirnya kembali menjadi pasangan kekasih setelah hubungan mereka direstui oleh sang ayah. Tidak dijelaskan bagaimana nasib paman Charan yang bernama Venkates yang telah menipu Charan. Dan film pun berakhir.